diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang Tuhan. Ada perlindungan-Mu, ada materai-Mu Tuhan. Kami aman di dalam kasih setia-Mu. Bapak Ibu Jemaat, ini adalah lagu Mazmur 91, di mana Tuhan menjanjikan tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Ada keamanan, ada perlindungan, ada jaminan Tuhan sepenuhnya. Amin Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, kota benteng perlindunganku. Tak akan ku takut dan tak akan ku bimbang, ku aman dalam naungan-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, Engkaulah penolongku, benar dan keselamatanku. Tak akan ku ragu dan tak akan ku cemas, ku aman dalam naungan-Mu. Amin. Ya Maha Tinggi adalah tempat dan tak akan menimpaku. Lewat sayap-Mu bukan aman senantiasa, walau beribu
Tuhan, kami mau berdiam diri. Berfirman-Lah Tuhan di dalam kehidupan kami, karena tanpa firman-Mu kami akan mati. Kami akan mengalami kekeringan. Kami rindu hari ini Engkau sendiri yang berbicara. Firman-Mu terbuka untuk setiap kami. Boleh mata rohani kami menjadi terbuka. Kami rindu Tuhan hari demi hari Tuhan terus menerus memproses hidup kami menjadi kekristenan yang dewasa, yang memiliki panca indera rohani yang kuat, untuk kami boleh bertumbuh maksimal di dalam Tuhan. Urapi firman-Mu supaya tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami boleh melakukan, kami boleh mengalami pribadi-Mu, kami boleh mengenal Tuhan hari demi hari semakin indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus, baik saudara-saudara yang beribadah langsung maupun saudara-saudara yang di seluruh pelosok tanah air, dan juga mungkin beberapa yang ada di luar negeri yang mengikuti ibadah pagi ini melalui live streaming Radio Suara Pengharapan. Baik saudara, khotbah hari ini merupakan kelanjutan daripada firman Tuhan minggu-minggu yang lalu, yaitu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Pernahkah saudara mengalami sebuah masalah yang besar? Masalah yang sampai seperti hidup dan mati. Karena di dunia ini ada masalah yang kecil tetapi orang memandangnya, melihatnya sebagai masalah yang besar. Tapi ada orang yang memang kenyataannya mengalami masalah yang besar tetapi melihatnya sebagai masalah yang kecil. Karena dia melihat Tuhan ada di tengah masalah itu. Ya, ini adalah masalah bagaimana kita menggunakan mata rohani. Firman Tuhan minggu yang lalu sudah kita dengarkan bersama bahwa orang yang menjadi dewasa rohani adalah orang yang memiliki panca indera yang kuat. Panca indera yang kuat yaitu meliputi penglihatan, mata rohani, telinga, pendengaran rohani. Meliputi apa? Penciuman, hidung, juga pengecap, juga peraba. Orang yang memiliki panca indera rohani adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang meninggalkan sifat kanak-kanak. Marilah kita akan melihat betapa pentingnya kita semua sebagai orang percaya terus-menerus dibawa Tuhan untuk memiliki panca indera yang kuat. Hari ini kita akan belajar bagaimana memiliki mata rohani yang kuat. Perhatikan saudara-saudara. Kalau ada yang bertanya, apa betul ada mata rohani? Apakah firman Tuhan pernah menjelaskan tentang keberadaan mata rohani? Saudara-saudara, saya yakin di antara yang hadir ini semua punya mata jasmani. Tapi apakah mata rohani sungguh ada? Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-8. Walaupun saya tidak akan menjelaskan ayat ini, tetapi ayat ini untuk saudara bisa melihat apakah benar-benar ada yang namanya mata rohani. Banyak orang yang punya mata jasmani sehat, bisa melihat, bisa membedakan warna, tetapi tidak memiliki mata rohani, sehingga sering mengalami kekalahan dalam hidup ini, sering mengalami kekhawatiran, sering mengalami banyak hambatan karena tidak melihat hadirnya Tuhan. Saya mau meyakinkan kepada saudara-saudara bahwa kita mesti tahu bahwa setiap orang percaya punya mata rohani. Dan mata rohani yang tajam
merupakan bagian dari panca indera yang kuat, hanya dimiliki oleh orang yang dewasa. Saya akan membaca ini, saya akan membaca ayat yang genap. Kita mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Cukup panjang, tapi saudara-saudara kita baca bergantian. Dan saya tidak akan menerangkan, saya ingin membuktikan bahwa ada mata yang bukan hanya mata jasmani, tetapi mata rohani. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Tetapi berkatalah salah satu pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Segera sesudah mereka sampai ke Maria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Ya baik, ya saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa ada yang namanya mata rohani. Mata jasmani pun bisa dibutakan. Saudara, peristiwa ini dimulai dari kemarahan Raja Aram. Raja Aram marah karena Elisa berkali-kali menggagalkan serangan tentara Aram ke Israel. Setelah diketahui Elisa berada di Dotan, Raja Aram mengirim amat banyak tentara. Jadi saudara, ceritanya Raja Aram marah. Setiap kali kita ini membuat strategi perang, kamu harus menghadang ke sana, menghadang ke sini, kok bocor terus? Dia tanya, siapa yang membocorkan strategi kita?
Lalu pegawainya ngomong, Nabi Elisa, dia sekarang di mana? Di Dotan, kepung, cari. Lalu kota itu dikepung. Saudara, Elisa dikepung oleh tentara-tentara Aram. Perhatikan. Lalu bujangnya yang bernama Gehasi bangun pagi-pagi. Waduh, kok melihat ini kota sudah dikepung, bagaimana ini? Saudara, kalau saudara melihat pada ayat yang ke-15. Celakalah Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Karena kota sudah dikepung. Lalu Elisa menjawab, jangan takut. Ora usah wedi, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Perhatikan. Bujangnya Gehasi ini ketakutan karena apa? Karena kota sudah dikepung dan mereka berdua pasti mati. Tapi Elisa berkata, jangan takut sebab yang menyertai kita lebih banyak. Lalu ayat yang ke-17, saudara bisa melihat. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Perhatikan. Perhatikan. Waktu itu dia melihat yang mengepung. Tetapi ketika matanya dibuka, apa yang dia lihat? Ia melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Perhatikan ini saudara. Saya rindu saudara-saudara tidak ada satupun yang terlewatkan berkat firman Tuhan ini. Karena nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan semuanya, saya rindu ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bujang Elisa yang bernama Gehasi melihat ancaman. Melihat tentara Aram yang begitu besar, itu mata jasmaninya. Tetapi setelah didoakan, terbuka mata rohaninya, melihat bala tentara yang jumlahnya amat banyak. Ada jutaan bahkan kereta yang berapi. Saudara, itu yang dilihat Elisa. Elisa adalah nabi Tuhan. Pasti Elisa adalah orang yang sudah mengalami pendewasaan rohani. Ketika dia melayani ikut bersama dengan Elia seniornya. Dan mata rohaninya berfungsi dengan sangat amat baik. Dia melihat. Sekarang perhatikan yang kedua. Lalu ketika orang Aram itu turun mendatangi Elia. Lalu Elia berdoa. Elisa berdoa. Elisa berdoa. Ada ayat yang ke-18. Butakan mata orang ini. Maka tentara Aram itu ketika turun dibutakan. Enggak melihat bahwa itu Elisa. Lalu Elisa berkata, bukan ini jalannya, bukan itu jalannya, ini jalannya. Lalu malah diantarkan ke ibu kota Israel, Samaria. Saudara tahu? Tentara Aram yang begitu banyak jumlahnya, ketika didoakan mata jasmaninya bisa dibutakan. Mungkin mata jasmaninya melihat, tapi yang dilihat itu bukannya dia digiring. Bagaimana kalau yang namanya tentara lawan digiring masuk ke kota Samaria, ke ibu kota. Wani bunuh diri.
Setelah sampai di tengah kota, ditanya, Bapak, ini tentara ini orang-orang Aram, apakah kita bunuh saja? Jangan, kan sudah jadi tawanan kita. Masa tawanan kok dibunuh? Udah gini aja, sekarang kasih makanan yang enak-enak. Lalu setelah makan, suruh pulang. Setelah pulang, sejak saat itu, orang Aram tidak pernah lagi mengganggu orang Israel. Saudara bisa melihat dari bukti ini. Ada mata jasmani, ada mata rohani. Bahkan mata jasmani pun bisa keliru melihatnya. Ya. Saya udah nyinggung berkali-kali. Ya. Kalau orang matanya sudah dibutakan, keliru melihatnya. Kalau keliru melihatnya udah masalah, saudara-saudara. Ada banyak perselingkuhan terjadi karena apa? Enggak ngelihat. Yang istrinya dilihat bukan istrinya, yang bukan istrinya dilihat istrinya. Ada banyak pertengkaran perselisihan di antara anak Tuhan karena apa? Yang ini saudaranya seiman dilihat sebagai musuhnya. Yang setan iblis dilihat sebagai temannya. Masalah, saudara-saudara. Ada sisi orang yang melihat ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini hal yang rohani, ini bukan hal yang rohani. Oleh karena itu hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita rindu firman Tuhan dibukakan hari ini. Supaya kita mengalami mata rohani yang dibukakan. Amin. Kemarin ketika saya diskusi sama istri saya bilang begini, saya kira minggu tadi mulai membahas mata. Karena saya juga tidak bicara dengan istri saya tentang tema yang minggu kemarin. Oh enggak, saya harus jelaskan ini. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan, saya rindu hari ini Tuhan singkapkan tentang mata rohani. Saudara, kalau kita melihat ada satu peristiwa yang mirip sekali. Saya baca satu kesaksian. Ini kesaksian yang mirip sekali dan terjadi betul-betul di dalam pelayanan Pendeta Eri. Ini waktu itu Pendeta Eri itu masih kecil dan orang tuanya tidak pernah berhenti mewartakan Injil di tengah-tengah daerah yang anti Kristen. Satu malam itu baru perintisan satu jemaat yang kecil di sebuah desa. Lalu malam-malam tiba-tiba ratusan orang datang. Membawa batu, membawa obor. Berniat untuk apa? Membakar gereja kecil itu. Saudara, demi mendengar orang berteriak-teriak, bakar gereja ini, bakar. Mereka melempari batu, mereka mendekat. Suasana panik begitu mencekam. Lalu ayahnya Erik waktu itu, oh, udah sama ibu kamu pergi, kamu lari. Lalu Eri yang masih kecil, tidak Bapak, tidak, kita tidak usah lari. Lari juga percuma karena mereka juga sudah mengepung. Kita berdoa saja. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdoa. Ini kejadian sungguh-sungguh. Mereka berdoa, lalu apa? Yang herannya setelah mereka berdoa, sudah tidak ada lagi suara-suara. Kok sepi? Kok sepi? Yang tadi ngelempari batu enggak ada. Kok sepi enggak ada orang? Kemana? Lalu mereka enggak tahu juga karena mereka di dalam rumah. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ada seorang bapak yang datang ke keluarga hamba Tuhan ini. Lalu bapak ini sakit dan minta didoakan. Ajaibnya, begitu didoakan, sembuh, amin, sembuh. Dia cerita, Pak, kemarin saya juga ikut rombongan itu. Rombongan itu mau menghancurkan, mau membakar gereja ini. Tetapi pada waktu kami semua kumpul, lalu kami hampir sudah melakukan itu.
kami semua itu melihat tentara yang bersenjata laras panjang yang ada mengelilingi rumah Bapak. Tentara itu seragam, bahkan pakai bayonet, lalu semua orang lari. Ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Bagaimana penduduk itu bisa melihat tentara? Bahkan melihat tentaranya bawa laras panjang, senjata, bahkan ada bayonetnya. Itu mustahil. Kalau bukan karena perkara dan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Iya, luar biasa. Dan peristiwa yang sama ini dialami juga oleh Elisa dengan bujangnya. Oleh karena itu, kita juga semua rindu betapa pentingnya setiap orang percaya melihat yang namanya hal-hal yang rohani. Untuk melihat hal yang rohani kita butuh mata rohani. Saudara, ketika kita punya mata rohani yang bisa melihat hal-hal yang rohani, saya yakin dan percaya banyak hal yang bisa kita menangkan. Tapi kalau kita hanya punya melihat mata jasmani, bahkan mata rohaninya di buta, nggak melihat. Wah, tentu hidup ini sangat susah karena tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Saya pengen supaya khotbah ini cukup waktunya. Baik. Matius pasal 6 ayat 22 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelap, saya ulangi, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, ini adalah lanjutan dari apa yang ingin kita pahami bersama. Tuhan Yesus jelas sekali menerangkan pada kita bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Perhatikan, mata jasmani bisa melihat karena ada cahaya. Tanpa ada cahaya, tanpa ada terang, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau nggak percaya, sekarang kita praktek saudara-saudara. Seperti anak TK enggak apa-apa. Saya beri hitungan sampai 3 kali, kita tutup mata kita. Nanti saya hitung 3 kali, buka lagi. Ini seperti anak TK enggak apa-apa. 1, 2, 3, tutup. Buka lagi. Ya. Ketika mata ditutup, gelap enggak? Masih ada, ya gelap tapi masih ada apa? Sinar-sinar. Ya masih ada. Tapi kalau saudara menutup mata betul-betul dalam keadaan gelap. Waduh, gelap. Gelap, enggak sih lihat apa-apa. Perhatikan, ini hal yang mudah kita mengerti. Kalau mata manusia jasmani ada pada kegelapan, pasti tersesat. Saya sering melihat ketika gereja kita sering mengadakan outbound, ada salah satu acara outbound di mana mereka harus tutup mata, lalu mereka harus mencari sesuatu, mencari bunyi-bunyi. Bagaimana saya bisa melihat ada orang yang saling tabrakan, ada orang yang nabrak pohon, karena apa? Karena tidak melihat. Bagaimana mata jasmani kalau ditutup tidak ada cahaya, maka akan ada kegelapan. Perhatikan, demikian juga yang terjadi pada mata rohani. Mata rohani, jika tidak bisa melihat cahaya rohani,
maka dia juga tidak akan bisa melihat apa-apa. Perhatikan, lihat. Di sekeliling kita ada banyak cahaya. Cahaya Tuhan bersinar atas kita. Cahaya kemuliaan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar atas kita. Tetapi banyak orang yang tidak bisa melihat cahaya itu. Jadi kenapa tidak bisa melihat? Bukan karena tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan. Bukan tidak ada cahaya pengharapan Injil. Tetapi karena mata tidak beres. Perhatikan. Coba seandainya orang yang buta. Orang buta itu walaupun tidak melihat cahaya apapun. Tidak melihat cahaya apapun. Orang buta walaupun ada cahaya, maksud saya orang buta walaupun ada cahaya, yang tidak akan melihat karena apa? Dia buta. Saya masih ingat ketika almarhum orang tuanya Mbak Emi, Pak Giarto yang dulu mengalami kebutaan, ketika didoakan di suatu hari Komsel, dia bilang, Pak, saya percaya suatu saat saya bisa melihat. Wah, puji Tuhan. Ya saudara tahu, ketika dia bisa mulai melihat, dia ngomong dengan saya, Pak, kok saya udah mulai ada jelirit nih. Saya masih ingat kata jelirit itu. Wah, puji Tuhan. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk melihat, langsung dia cari, saya mau melihat Pak Mit. Datang ke sini, enggak ketemu. Yang kedua, wah saya kira Pak Mit itu sudah tua. Enggak taunya masih muda. Saudara, waktu itu tahun berapa? Ya sudah lama. Saudara, kalau orang memiliki mata yang buta tidak bisa melihat cahaya. Kalau orang Kristen tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Jangan-jangan kita sama dengan orang dunia. Punya mata jasmani tetapi tidak bisa melihat hal yang rohani. Mari kita akan memeriksa kata baik. Coba tampilkan tadi Matius 6 ayat 22 dan 23. Saya ingin kita belajar bersama. Kita akan melihat dari bahasa yang sebenarnya kata baik. Ya, saya tidak akan terangkan panjang lebar, tetapi kata baik, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, kata baik ini artinya tunggal. LAI menjelaskan tentang kata baik, tetapi kalau kita lihat artinya tunggal. Artinya tunggal berarti apa? Berarti pandangannya tunggal. Kata tunggal berarti tidak kabur. Jika matamu baik, tunggal, fokus. Karena walaupun kita punya mata untuk melihat yang di sana, kalau kita berpaling, artinya apa? Saudara pernah tahu kata ngelirik, saudara? Ngelirik ya? Ngelirik itu gini, sebenarnya ke sana, tapi apa? Ke sana. Ketika ngelirik sana, ngelirik sini, orang tidak akan bisa punya pandangan fokus. Kata baik berarti tunggal, ketika saya belajar di sini, berarti kata baik berarti mata yang fokus. Sebenarnya ada 4 arti, tetapi saya tidak akan panjang lebarnya, saya singkat. Mata itu pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya, ketika kita memiliki mata yang penglihatannya tunggal baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Saudara lihat di sini semua, saya pakai kacamata. Dan kacamata saya ini walaupun warnanya putih, tetapi kalau kena sinar matahari bisa menyesuaikan. Semakin sinar semakin ada hitamnya. Tanpa kacamata saya bisa melihat, saudara-saudara. Saya bisa melihat tulisan, tetapi saya tidak bisa membacanya. Kenapa? Karena mata saya kabur. Ada penyakit rohani yang matanya baru dalam taraf kabur, tapi ada yang
buta. Nanti saya akan terangkan pada saudara-saudara. Sangatlah bahaya ketika kita hidup di dunia dengan dunia yang penuh dengan kemilau, hiruk pikuk, kalau kita menjadi kabur. Kalau kita menjadi berpaling, kalau mata kita menjadi buta. Karena sebenarnya Tuhan rindukan kita menjadi orang yang dewasa rohani dengan mata yang terlatih. Oleh karena itu saya gunakan lensa mata, saya gunakan kacamata supaya bisa berfokus. Saudara, kalau kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti bahwa mata kita harus terang. Mata kita harus baik. Kalau mata kita tidak baik, maka semuanya gelap. Kalau ini saja gelap, lalu semua gelap. Demikian juga secara rohani, mata rohani harus terang supaya bisa melihat hal-hal yang rohani. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18, salah satu tugas daripada pelayanan Yesus di dunia ini, dia katakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Perhatikan. Yesus datang ke dunia ini untuk juga memberi penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah pengumuman Yesus Kristus. Untuk apa dia datang ke dunia. Saya melihat dari ayat yang paralel dari apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Efesus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bapak Ibu perhatikan semua di sini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ternyata hati juga punya mata. Karena ada hati yang gelap, ada hati yang terang. Perhatikan. Ini bukan hanya hati berbicara tentang organ liver, bukan. Tapi ini adalah pusat daripada kehidupan manusia. Rasul Paulus jelas mengatakan, mata hatimu terang, mari kita baca bersama-sama agar 2, 3. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang kalau mata hatinya terang, dia bisa melihat pengharapan. Katakan, melihat pengharapan. 2, 3. Coba kalau orang tidak punya mata hati yang terang, enggak bisa melihat pengharapan. Kalau orang tidak bisa melihat pengharapan, ikut Tuhan ini enggak gairah. Coba orang kalau kerja ada harapannya terima gaji. Orang ngerintis susah ada harapannya untuk masa depan. Orang ngerti, oh melalui sekolah ini nanti besok saya mau mencapai cita-cita. Kalau enggak ada harapan, orang tidak akan lakukan. Demikian juga ikut Tuhan. Ketika kita memiliki harapan. Makanya untuk kita punya harapan, kita harus memiliki mata hati yang terang. Itulah pentingnya. Perhatikan saudara-saudara. Ketika mata hati manusia dibuka, orang yang dulunya tidak memahami Injil jadi memahami. Orang yang jadinya dulu tidak memahami bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya, jadi mengerti. Karena hal yang rohani hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Kalau saya melihat bunga matahari ini, saya lihat warna kuning, daunnya warna hijau. Saya melihat, tapi untuk saya melihat ini, saya harus gunakan
mata jasmani. Tapi ada juga mata intelek. Saudara, kalau saya kasih buku gitu ya, buku-buku yang tebal teologi, aku enggak mudeng Pak, mana? Ini enggak bisa karena ada mata yang kaitannya dengan pengetahuan. Ini hanya bisa dibuka oleh orang yang berpengetahuan. Tapi ada mata rohani. Orang kalau diberitahu tentang hal-hal yang rohani itu tidak bisa dimengerti oleh mata jasmani. Enggak bisa. Yang rohani hanya bisa dimengerti oleh mata rohani. Amin. Amin, saudara. Ya, jangan ngalamun loh ya. Ada yang ngantuk, ada yang ngalamun. Iya. Kalau saudara ngantuk, nanti nggak dapat bagian firman Tuhan yang terbaik. Saudara, coba kita lihat lagi Lukas 11 ayat 36. Kita kembali sebentar. Kalau kita lihat dari kata baik itu, tunggal itu, lalu saya akan bukan merubah ya. Saya akan mengartikan firman Tuhan ini. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Perhatikan ayat yang 36, saya akan terangkan begini. Kata jika seluruh tubuhmu terang, artinya gini, jika kamu berpusat kepada Tuhan sepenuhnya. Bisa mengerti? Pelan-pelan. Kata, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, jika kamu berpusat sepenuhnya kepada Allah. Kata tunggal tadi, kalau mata kita berpusat sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak ada bagian yang gelap, terang akan bersinar atas dirimu dan menjadikan mata hatimu terang. Bagaimana kalau orang ini matanya enggak berpusat kepada Tuhan, kok mau lihat hal-hal yang rohani? Enggak bisa. Untuk bisa mengerti hal-hal yang rohani, kita harus melihat kepada hal-hal yang Tuhan nyatakan. Saudara, firman Tuhan begitu luas. Ketika saudara mendengar, membaca satu bagian firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan bukan hanya berarti itu. Ada banyak sekali kekayaan di dalam hikmat firman Tuhan. Dan Tuhan sudah membuka mata rohani kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, roh kita diperbarui. Tuhan rindu supaya kita ini terus menerus dibentuk menjadi orang yang dewasa, supaya kita mengerti hal yang ilahi yang dari Tuhan. Namun perhatikan ayat 35. Coba ditampilkan. Ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Artinya gini. Berhati-hatilah. Aku tidak menjamin kalau terangmu akan selalu terang. Kamu harus berhati-hati. Jadi jangan ada kesombongan rohani ya. Orang yang berkata, aku kan dulu pernah rohani. Aku dulu pernah giat. Aku dulu pernah hebat. Belum tentu saudara. Mata itu harus dijaga. Karena kemilaunya dunia ini. Karena keinginan hati kita bisa membelokkan mata kita. Makanya Tuhan berkata, supaya kita itu menjaga, berhati-hatilah dengan mata kita. Saudara harus memahami kenapa ada banyak orang yang tiba-tiba meninggalkan imannya. Karena kemilau dunia lebih menarik.
Kenapa ada orang yang dulu aktivis, yang dulu cinta Tuhan, tahu-tahu nikahnya tidak dalam Tuhan. Hati-hati. Kenapa ada dulu yang kita lihat orangnya luar biasa baik, tiba-tiba jatuh dalam dosa dan tidak bisa bangun lagi. Hati-hati. Begitu matanya mulai berpaling kepada hal-hal yang duniawi. Karena firman Tuhan berkata bahwa keinginan mata juga punya keinginan loh saudara. Keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Dunia bisa menggoda kita. Oleh karena itu hati-hati supaya terang yang ada pada hidup kita tidak menjadi gelap. Sekarang ini kalau kita bicara tentang anak muda, bicara masalah pacar, aduh saudara. Orang kalau lagi pacaran, lagi di mabuk asmara, waduh. Tidur ada dia. Di sekolah ada dia, di kampus ada dia. Saudara, lalu ingatnya Yesus cuma sehari sekali. Tapi ingatnya pacar, wah bisa berpuluh kali. Iya. Apalagi kalau orang HP-nya baru. Ingatnya HP ini bisa sehari 50 kali. Ingatnya Yesus hanya sekali. Minimal 3 kali waktu memakan. Ya, Tuhan Yesus yang memakan, sucikan dan kuduskan. Perhatikan. Dunia sudah terlalu banyak punya kemilau, pesona. Jangan biarkan itu mengaburkan pandanganmu kepada pribadi Yesus. Amin. Saudara, mari kita akan buka Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mata yang disembuhkan. Hari ini saya rindu kita semua mengalami mata yang disembuhkan. Jangan ada yang berkata, wah saya sudah sehat, mata rohani saya tidak kabur. Ya yang tahu kan roh kita, yang tahu juga Tuhan. Ada banyak orang yang sudah kehilangan fokus. Sudah ditelan oleh dunia ini. Saya rindu membagikan ini. Saya rindu membagikan dengan cepat. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya orang itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ini adalah kisah tentang Bartimeus, anak Timeus yang buta. Kenapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Kemanapun Yesus pergi, jawabannya cuma satu. Karena mereka tahu, di mana Yesus ada, di situ ada mujizat.
Kenapa banyak orang yang pergi berbondong-bondong ikuti Yesus? Karena orang yakin di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Kalau saudara sekarang ikuti Tuhan, saudara harus tahu di mana saya berjumpa dengan Tuhan ada mujizat, ada perubahan hidup. Lalu keberadaan Yesus di tengah-tengah kota itu diketahui oleh Bartimeus. Dia tahu seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Pada waktu itu, namanya orang buta, tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak orang meremehkan dia sebagai orang yang rendah dan hina. Meskipun Bartimeus buta, tapi dia punya telinga. Dia mendengar, dia peka bahwa yang melintas adalah Yesus. Maka dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menunjukkan Bartimeus walaupun buta, tapi dia matanya buta, tapi telinganya peka. Oh, ini Yesus lewat. Yesus lewat. Ketika Yesus lewat, dia ingin memanfaatkan situasi. Dia tidak ingin kehilangan momen. Dia ingin Yesus menyembuhkan dia. Bartimeus tidak hanya sekedar percaya, tapi dia melakukan tindakan iman. Dengan berseru-berseru, Yesus, kasihanilah aku. Saudara, yang heran di dalam ayat ini, Bartimeus disembuhkan. Matanya disembuhkan. Tapi Yesus tidak berkata, udah kamu sembuh sekarang pergi. Kamu udah sembuh, bukan. Yesus nggak ngomong gini, udah sembuh, pergi, enggak. Dia berkata pada Bartimeus, udah kamu sekarang pergi. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Apa artinya? Tidak hanya kesembuhan jasmani, tetapi sebenarnya dia mulai saat itu menjadi orang yang diselamatkan. Saudara, orang buta harus dicelekkan. Siapa yang harus dicelekkan? Saudara tanya, siapa tahu yang harus dicelekkan itu siapa? Saya yakin orang yang berbondong-bondong itu banyak yang sakit. Tetapi tidak punya iman seperti Bartimeus. Sampai Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan. Lalu pertanyaannya, siapa yang perlu disembuhkan dari kebutaan? Siapa yang perlu dicelekkan? Yang pertama, ayat 48. Yang perlu dicelekkan adalah orang yang tidak mempercayai kuasa Tuhan. Adakah di antara saudara-saudara yang sekarang ada dalam pergumulan, tapi engkau putus asa karena ngomong, enggak ada yang bisa nolong saya. Saya udah berdoa terus, Tuhan juga diem saja. Saya udah berdoa, enggak ada mujizat. Lalu lama-lama enggak percaya. Masalah. Perhatikan. Ketika ada orang yang tidak mempercayai kuasa Tuhan, orang itulah yang perlu dicelekkan. Kalau ada di antara kita yang hari ini mengalami sakit penyakit, mengalami putus asa, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang perlu disembuhkan adalah orang-orang yang tidak percaya, tidak mempercayai kuasa Tuhan. Coba lihat peristiwa Gehazi tadi. Gehazi tadi yang dilihat cuma takut khawatir, waduh bos, awak dewe mati ki, waduh mati, celakalah aku, mati ki, mateng ya aku. Kenapa? Melihat ancaman, melihat jelas, wah ini kalah ini, wah ini hancur, wah ini rugi, wah ini hancur ini. Gehazi sekedar hanya melihat dari mata jasmaninya. Dia bayi rohani yang belum mengerti. Lalu Elisa berkata, sini tak doakan, buka mata rohani. Terbuka, wow,
tentara malaikat Tuhan berperang, ada tentara Tuhan bawa senjata lengkap, ada kereta berkuda. Wah, coba saudara, kalau musuhnya hanya yang ngepung 500, itu tentara Tuhannya jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu. Wah, tenang saja. Saudara harus melihat bahwa Tuhan mengasihi saudara-saudara. Amin. Kuasa Tuhan berlaku dan bekerja. Secara akal kita tidak bisa. Ada yang secara akal tidak bisa hidup lah. Secara akal kalau ngitung gaji tidak bisa makan loh. Tapi kok Tuhan pelihara ya? Ya. Secara akal aku tidak bisa loh mewujudkan impian anakku untuk kuliah. Tapi kok bisa ya? Sudah melihat yang kita hadapi memang kadang-kadang menakutkan. Tapi kalau mata kita rohani terbuka, oh, ternyata penyediaan Tuhan jauh melampaui kebutuhan kita. Amin. Yang kedua, siapa yang perlu disembuhkan? Orang yang mata rohaninya terselubung. Terselubung. Kalau ada sesuatu yang menghalangi, kabur. Kalau sini kasih gorden, kasih selambu, enggak bisa lihat, saudara. Makanya dalam Matius pasal 13 ayat 13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, orang Israel memang pada waktu itu sedang menantikan keturunan Daud. Tapi dia melihat Yesus, tapi tidak melihat Yesus yang dinantikan. Ini, saudara. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 15-16, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, yakinlah dan percayalah. Hari ini, siapa yang mau datang pada Tuhan dan berkata seperti Bartimeus, Tuhan, biarkan mataku terbuka, melihat yang dari Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang lagi bergumul ini, masalah jodoh. Kalau saudara ngerti, matanya dibuka, ternyata Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa yang dari yang kita pikirkan. Amin. Ketika saudara bergumul masalah pekerjaan, mata rohaninya dibuka. Oh, ternyata selama ini aku masih ada selubung. Selama ini aku masih nggak ngelihat. Ternyata ada hal yang indah yang Tuhan sediakan. Ketika saudara ngalami bisnis, wah ini tertunda, waduh kok ngalami buntu. Mungkin selama ini saudara hanya melihat dari mata jasmani. Coba saudara, Tuhan, bukalah mataku Tuhan. Hari ini buka Tuhan, selama ini aku tidak ngelihat. Ternyata ketika Tuhan buka, wah luar biasa penyediaan Tuhan. Saudara yang hari ini masih punya musuh, gak bertegur sapa dengan orang lain. Saya melihat, ini musuh. Ternyata selama ini buta, ternyata ini adalah saudara dalam Tuhan yang harus saya kasihi. Amin, saudara. Perhatikan, mata rohani begitu penting untuk kita bisa mengalami hal yang dari Tuhan. Mari hari ini kita datang pada Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau datang? Dengan kerendahan hati, Tuhan, biarkan aku membuka mata, Tuhan membuka mata rohaniku.